Islam yang sudah seperti ini, tetap akan ada orang-orang bermunculan, manusia-manusia yang tetap dia itu akan menjual agama lah katakan. Tetap dia mencari kesempatan, ya, mencari kesempatan. Termasuk yang saat ini sedang viral, antara lain Sayyidah Khadijah di istri Rasulullah. Ulama sepakat, ijma ulama, beliau itu adalah awaluman minan nisa yang memeluk Islam. Awaluman, orang perempuan pertama yang masuk Islam itu Sayyidah Khadijah. Itu ijma ulama. Loh, kok ada orang ya mungkin disebut kiai, disebut buya, disebut apa ya, pokoknya bangsane cak min, cak su, cak lan, itu ingin ganggu-ganggu lah, ingin ya mungkin ngetes lah, tapi ndak pas, cara ngetesnya itu ndak pas. Nggak ada majikan, nggak ada pembantu, semuanya adalah hamba Allah. Kita semua berkata untuk ide-ide yang paling tertinggi adalah keadilan sosial dan supremasi hukum yang sekarang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, itu kita uraikan makna amar ma'ruf dan mungkar itu kan sebenarnya kan supremasi hukum dan keadilan sosial, bukan bawa pentungan ngobrol-ngabrik pelacuran. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladdin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah, berdasarkan ada hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali, bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladdin bin Saladin. Ini kan sudah jelas sekali. Nah, persatuan terjadi. Alhamdulillah, ini 23 tahun selesai. Ya, Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Jadi kalau itu perbudakan masih boleh. Milkul yamin, beli perempuan nikahnya masih boleh. Jual beli manusia boleh. Di Al-Quran tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi
Kita setelah itu, siapa yang meneruskan? Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami. Penyembah berhala, musyrikin juga berpoligami. Orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nah, nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya, jadi silakan kesimpulan sendiri agamanya apa. Tidak mau dimadu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa. Kemudian juga ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ditindas, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy di situ, terpaksa harus diungsikan, dihijrahkan, diamankan. Kemana? Ke Habasyah, kepada orang-orang Nasrani. Ada informasi baru, semoga kita umat Islam diselamatkan oleh Allah SWT dari segala kesesatan. Dalam ceramah durasi sekitar 54 menit, seorang yang bernama Abdul Syakur Yasin, dipanggil dengan Buya Syakur, diundang untuk berceramah di acara moderasi beragama yang digelar oleh Mabes Polri dan Menak, menyampaikan pemikiran-pemikiran sesat menyesatkan sebagai berikut. Satu, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar. Ini adalah penyesatan yang luar biasa, seolah-olah Nabi kita Muhammad SAW itu ragu dia menjadi nabi, ya, ragu menjadi rasul, dan ragu-ragu semuanya. Padahal agama Islam ini terdiri dari fondasi-fondasi keyakinan. Kita ajak umatnya, alhamdulillah, tidak punya keraguan, ya. Kebanyakan dari kita, dan kita doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita selalu berdoa tiap sholat, setiap sholat 2 kali atau 4 kali atau 3 kali, setiap rakaat baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, agama yang benar, agamanya para nabi-nabi, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agamanya para nabi itu adalah Islam. Jadi dengan dia menuduh Nabi tidak pernah merasa benar, ini
kalimat yang kufur, merendahkan Nabi Muhammad SAW, seolah-olah Nabi Muhammad itu di bawahnya nabi-nabi yang lain. Itu Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Rasulullah adalah asyraful anbiya wal mursalin. Kalau nabi-nabi tidak mamang, maka kanjeng Nabi pasti lebih tidak mamang lagi. Hasil akidah kita ini jelas benar. Akidah tauhid benar. La ilaha illallah itu benar. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ini oleh Ya Syakur dikatakan itu masih diragukan. Nabi Muhammad tidak merasa benar, berarti bisa salah. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu pelecehan yang luar biasa kepada Islam, ya, sendiri kepada Nabi Muhammad SAW. Kunci surga aja atau pintu surga dibuka pertama kali besok hari kiamat itu adalah untuk Nabi Muhammad SAW di hadis-hadis. Bagaimana kanjeng Nabi kok ragu? Ya mimba bitawadu, mungkin kanjeng Nabi pernah, saya nggak tahu gitu. Yani secara kemanusiaan saya nggak tahu apa saya masuk surga atau tidak ya. Tapi secara kenabian dan iman Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Muhammad adalah awwalu man tuftahu lahu abwabul jannah. Dia yang mensyafaati umatnya ya untuk masuk surga. Bagaimana beliau tidak meyakini akan masuk surga? Tidak mungkin.